يوم عيد أحل الله فيه الطعام وحرم فيه الصيام. الحمد لله الذي جعل هذا يوم أكل وشرب، وهو يوم يفرح فيه المؤمنون بنيل فضل الله ومغفرته وأجرته، فطوبى لعباده المؤمنين الذين يلازمون طاعة الله ومتابعة رسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمام المجاهدين سيد السادات سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه ومن سار بهداه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekarang kita berada di hari kemenangan, di mana hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk bergembira dan merasakan bahwa kita berada pada posisi kemenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk makan dan minum, dan Allah melarang untuk berpuasa. Pokoknya hari ini bapak-bapak, ibu-ibu harus makan. Bahkan dianjurkan sebelum berangkat menuju pelaksanaan salat Idul Fitri, sudah disuruh kita makan memang di rumah. Pada hari ini kita harus bergembira. Umumnya orang yang selesai menjalankan pertarungan, kemudian dia diputuskan sebagai seorang pemenang, maka normalnya manusia adalah dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, yang penting di bulan Ramadan kemarin kita betul-betul berjuang dengan puasa, dengan salat tarawih. Sejauh mana kita merasa capek pada bulan Ramadan, maka sejauh itulah kebahagiaan, rasa surur, ketenangan, senang di dalam hati akan muncul dalam batin kita. Jadi kalau orang semakin dia sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, maka semakin tinggi kebahagiaannya di hari ini. Kalau biasa-biasa saja kita rasa, berarti perlu kita minta ampun kepada Allah, karena itu menunjukkan kita tidak terlalu berjuang di bulan Ramadan. Orang yang bekerja keras, semakin keras pekerjaannya, maka semakin besar rasa senang yang akan muncul dalam hatinya ketika dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Maka inilah hikmahnya di hari ini kita disuruh bergembira. Nabi di hari raya, beliau melihat ada beberapa sahabat dari Habasyiyah memukul-mukul rebana, dufuf, dilarang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mengatakan, jangan kau larang, supaya orang-orang Yahudi mengetahui anna fi dinina furjah, bahwa dalam agama kita ada kelonggaran, ada hiburan, ada juga kesenangan. Jemaah yang berbahagia,
Tetapi setiap momen-momen kebahagiaan manusia, kadang-kadang momen kebahagiaan itu bisa diselingi dengan kesedihan. Kenapa? Fitrahnya manusia ketika dia senang, maka dia ingin kesenangannya itu dalam keadaan dia dikelilingi oleh orang-orang yang paling dia sayangi. Dia selalu inginkan bahwa ketika dia berbahagia, maka orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia cintai mesti harus berada di sampingnya. Karena merasakan satu kebahagiaan tetapi tidak disertai orang-orang yang menjadikan kita bahagia ketika berada di sisinya, maka itu akan menjadi satu kebahagiaan yang kurang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memahami keadaan manusia itu, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan solusi kepada kita, dan Allah mengetahui keadaan kita, bahwa manusia ketika dia berada di puncak kebahagiaan dan di tempat yang paling nikmat, yaitu surga, maka dia tetap akan menginginkan mendambakan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka Al-Quran sudah kasih solusi, Bapak Ibu sekalian. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa, orang yang taat, kemudian keluarganya, keturunannya, anaknya, istrinya, saudaranya mengikuti ketaatannya, walaupun berbeda derajat amalannya tetapi sama-sama dalam ketaatan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kata Allah, saya akan susulkan mereka dengan keluarganya di dalam surga yang sama, meskipun kualitas amalan berbeda. Coba Bapak Ibu, Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa dalam kesenangan manusia ada ruang yang kosong yang mesti diisi oleh orang-orang yang dia cintai. Maka di hari yang berbahagia ini, kita yang merantau, yang orang tuanya berada di rumah, kemudian dia berada di sini, dikelilingi dengan pahala, kebahagiaan, tetapi ada satu ruang yang kosong dalam hatinya yang tidak bisa diisi oleh perkara apapun di dunia ini. Dia merindukan orang tuanya, karena dia bahagia, maka bahagianya itu dia ingat kepada kedua orang tuanya. Dia tidak bisa pulang. Kadang-kadang dia bisa pulang, tetapi batinnya mengatakan, untuk apa saya harus pulang? Karena kedua orang tua saya sudah berada di balik batu nisan. Kita kadang-kadang menyesal justru ketika sesuatu yang berharga itu kita lewatkan begitu saja tanpa kita manfaatkan. Ketika waktu itu sudah lewat, baru kita tersadar bahwa dulu saya telah gagal membahagiakan orang tua saya. Sekarang baru muncul perasaan itu pada saat saya tidak bisa bertemu lagi dengan orang tua saya. Perasaan itu muncul ketika saya harus dihadapkan kepada satu kenyataan bahwa tinggal iringan doa saja yang bisa saya berikan kepada dia. Uluran tangan sudah tidak bisa. Ucapan permohonan maaf dengan lisan sudah tidak bisa. Dia sudah pergi jauh dan tidak akan pernah kembali.
Hadirin yang berbahagia, tentunya sebagai manusia biasa kita pasti sama-sama merasakan hal yang sama. Al-Quran mengarahkan kita dan bercerita kepada kita betapa berharganya seorang yang namanya orang tua. Dalam Al-Quran tidak pernah Al-Quran bercerita mengenai jasa-jasa manusia kepada sesama manusia secara mendetail melebihi cerita Al-Quran terhadap jasa-jasa orang tua kepada anaknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Perintah kedua setelah mengesahkan Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita masih ingin berbuat baik, tetapi orangnya sudah tidak ada. Orangnya masih di dunia kadang-kadang, tetapi jauh. Keadaan memaksa kita untuk tidak bisa bersama-sama. Kadang-kadang dekat, tetapi tinggal batu nisannya saja. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Al-Quran mengatakan bahwa setelah kamu memperbaiki ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu harus berbuat baik kepada ibumu, ayahmu. Sehingga dalam ayat yang lain lebih detail lagi Allah memerinci. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang merasa sudah menjadi orang kaya, yang merasa sudah mapan, yang merasa sudah punya pangkat, dihargai di masyarakat. Ingat bahwa di balik kesuksesan yang kalian dapatkan ada wasilah ibu kalian yang mengandung kalian 9 bulan, yang Al-Quran mengatakan semakin lama ibu kita mengandung kita, semakin banyak kesusahan yang dirasakan oleh ibu kita. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang sang anak ketika dia sudah tumbuh dewasa, dalam keadaan dia tidak tahu waktu kecil ayah ibunya itu kadang-kadang malu karena berbuat sesuatu yang bikin malu dengan alasan karena dia tidak ingin anaknya susah. Dia tidak ingin dicap oleh anaknya sebagai bapak yang gagal memenuhi kebutuhan orang tua anaknya. Kadang-kadang kita ketika sudah besar, sudah merasa punya, kita terlalu sibuk membahagiakan anak dan istri. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa sebenarnya orang yang paling berjasa dalam diri kita sampai kita yang sekarang ini adalah kedua orang tua kita. Sibuk kita bahagiakan anak, sibuk kita manjakan istri, tetapi orang tua sendiri kadang-kadang luput dari perhatian kita. Padahal Al-Quran sudah perintah, kalian harus berbuat baik sama kedua orang tua. Yang mengandung kalian itu bukan istri, bukan suami. Yang mengandung kalian itu adalah ibu. Yang mengazankan telinga kalian ketika lahir itu bukan presiden, tetapi ayah kalian. Yang keringatan mencari pembeli makanan, susu, popok dan sebagainya, di waktu kalian belum bisa apa-apa, itu adalah ayah kalian. Keriput, berkerut keningnya untuk menghidupi kalian. Cuma sayang kadang-kadang ketika kita sudah besar terjadi perbedaan pendapat antara ayah dan anak, kemudian anak pasang badan, ayah pasang badan, akhirnya sama-sama tidak beromong, padahal sebenarnya itu adalah pemandangan yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita adalah harta orang tua. Tapi harta orang tua itu belum menjadi harta kita kecuali kalau sudah diberikan atau diwariskan.
Begitu tingginya posisi orang tua dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, wa in jahadaka ala an tusyrika billahi syai'an fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua memaksa kalian untuk berbuat syirik, jangan ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kedua orang tua kalian itu kafir dan menyuruh kalian untuk kafir, jangan diikuti, tetapi tetap berbuat baiklah kepada mereka ketika di dunia. Jadi hatta orang tua kita ini kafir, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh menjadi alasan buat kita untuk merendahkan mereka. Tetap harus dimuliakan. Karena mereka adalah manusia, salah satu manusia yang paling sayang kepada kita ketika kita di dunia. Dan agama Islam datang betul-betul memahami perkara ini. Di suatu pagi di hari raya, di sudut kota Madinah, semua orang bergembira, kurang lebih sama dengan kita hari ini. Nabi berangkat menuju tempat sholat. Anak-anak bermain, berbahagia dengan baju baru dan sebagainya. Di pojok satu bangunan Nabi melihat seorang anak perempuan kecil. Ketika yang lain berbahagia, dia sedih. Nabi menghampiri anak kecil ini. Kemudian ditanya, "Kenapa kau tidak bergembira?" Anak kecil perempuan mengatakan, "Bagaimana saya mau bergembira, Paman?" Dia tidak sadar kalau itu Rasulullah. Bagaimana saya mau bergembira? Coba lihat itu anak-anak di sana, teman-teman saya. Mereka punya baju baru, ada orang tua yang membelikan mereka baju baru. Mereka punya ayah, mereka punya ibu. Saya ini tidak punya bapak. Ayah saya meninggal di medan perang. Tidak ada yang mengurusi saya sekarang. Mereka diurusi orang tua, saya tidak punya orang tua yang mengurusi saya. Saya tidak punya keluarga. Kurang lebih mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa kita sekarang, coba kita lihat kalau anak tidak ada kasihan orang tuanya, kita lihat betapa susahnya hidupnya, terlonta-lonta. Dia harus makan gaji, dia ikut sama orang, tidak jelas. Maka Rasulullah melihat pemandangan